kepada yang terhormat Kepala Badan Intelijen Daerah Maluku, Bapak Marsikal Pertama TNI R. Haris Suryo Mahendro, Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Bapak Dr. Andos Diesmono MSI, yang kami hormati Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Maluku, Bapak Daniel Edward Inde Esos MSI. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita dengarkan bersama arahan umum oleh Penjabat Bupati Maluku Tenggara kepada Bapak Dr. Andos Diesmono MSI. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Wilayah Maluku, yang mewakili Bapak Gubernur Maluku, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Maluku, rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Penjabat Sekretaris Daerah, para pimpinan umat beragama, Ketua dan Komisioner KPU, Ketua dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, para asisten, staf ahli Bupati, dan seluruh kepala perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara, para camat, kepala OHOE, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan organisasi kepemudaan, pimpinan organisasi kemasyarakatan, dan Bapak Ibu sekalian yang kami cintai dan banggakan. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, karunia, dan perkenannya pada hari ini secara langsung kita dapat bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Wilayah Maluku, sekaligus Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku mewakili Bapak Gubernur Maluku dalam rangkaian kegiatan kunjungan beliau di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Beberapa saat yang lalu kami bersama-sama Pak Kabinda juga melakukan kegiatan deteksi dini dan cegah dini terhadap persiapan penyelenggaraan pilkada, terutama terkait dengan ancaman, tantangan, dan hambatan serta gangguan di wilayah ini untuk memastikan agar pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan aman, sukses, dan demokratis. Atas nama pemerintah daerah kami mengucapkan terima kasih pada Pak Kabinda, Pak Kesbangpol mewakili Bapak Gubernur Maluku. Di tengah agenda dan kesibukan beliau yang sangat padat, beliau berkenan untuk mengunjungi wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Ini adalah bentuk cinta beliau, bentuk perhatian beliau terhadap Bumi Lagu Mabal Kabupaten Maluku Tenggara. Kita berikan aplaus dulu buat Pak Kabinda dan Bapak Kesbangpol. Izin kami melaporkan Pak Kabinda bahwa Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana Provinsi Maluku sebagai daerah yang memiliki karakteristik kepulauan, tentunya kita dihadapkan dengan permasalahan yang kompleks, terutama dari aspek terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, sehingga ini menjadi bagian yang harus kita antisipasi agar tidak mengganggu proses penyelenggaraan pilkada ke depan. Kita sudah berhasil melaksanakan pileg dan pilpres, alhamdulillah, dengan baik di daerah ini. Dan ini adalah berkat dukungan dan sinergitas yang terbangun secara solid antara Forkopimda, seluruh elemen masyarakat, KPU, Bawaslu, dan seluruh elemen masyarakat, termasuk pimpinan-pimpinan umat beragama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di wilayah ini. Harapan yang sama, semoga sinergitas ini dapat terus kita perkuat dan tingkatkan ke depan, karena tantangan yang kita hadapi adalah lebih berat. Karena konsentrasi pilkada dia berbeda dengan konsentrasi pemilu untuk pilpres dan pileg. Nanti akan dijelaskan oleh Pak
Kabinda, tadi kami sudah mendengar arahan beliau pada saat kegiatan tadi pagi. Kita juga isu-isu terkait dengan masalah stabilitas, keamanan dan ketertiban ini menjadi isu penting yang harus kita antisipasi ke depan. Netralitas ASN, penyebaran berita hoaks, kemudian masalah money politik dan masalah-masalah krusial lainnya yang harus menjadi fokus dan perhatian kita bersama, sehingga hal-hal ini dapat kita antisipasi, kita deteksi, dan kemudian kita rumuskan langkah-langkah pencegahan ke depan. Nah, forum tatap muka dan silaturahmi yang dilaksanakan pada hari ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk mendeteksi apa masalah yang kita hadapi dalam penyelenggaraan pilkada, sekaligus kita bersama-sama merumuskan langkah-langkah pencegahan yang harus kita lakukan ke depan, sehingga penyelenggaraan pilkada sebagai konstatasi politik, agenda politik, pesta demokrasi rakyat tidak hanya dijadikan sebagai ajang untuk perebutan kekuasaan, tetapi jauh dari itu, konstatasi pilkada harus mampu memperkuat semangat persatuan dan kesatuan di daerah ini, terutama dijiwai dengan spirit, semangat adat dan istiadat, aini ain dan fangnanan. Kita boleh berbeda pilihan, boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pikiran, tetapi kami yakin kita semua punya arah dan tujuan yang sama untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada ini di Kabupaten Maluku Tenggara. Sekali lagi terima kasih Pak Kabinda, Pak Kesbangpol atas waktu dan kesediaannya berkunjung di Kabupaten Maluku Tenggara. Atas nama pemerintah daerah kami mengucapkan sekali lagi selamat datang di bumi Labru Magbal. Semoga kehadiran Bapak berdua, Pak Kabinda dan Pak Kesbangpol, dapat memberikan spirit tambahan bagi kita untuk dapat bekerja lebih keras, memperkuat sinergitas untuk memastikan penyelenggaraan pilkada bisa berjalan dengan aman dan demokratis di daerah ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salvi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Maluku Tenggara yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Kaban Kesbangpol Provinsi Maluku yang mensponsori saya bisa sampai ke Maluku Tenggara, karena Pak Stekda belum kenal sama saya, sehingga yang ngajak saya ke sini Pak Kaban Kesbangpol. Yang terhormat Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini Pak Kapolres, Pak Kajari, Danjon, kemudian Dan Lanut diwakili orang Intel ini, tapi tadi pakai baju hitam, sekarang pakai seragam biar ketahuan kalau serdadu. Kemudian Dan Lanal, kemudian dari rekan-rekan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. KPU yang mana ini? Gabung ya, jangan sampai pisah-pisah, nanti kalau duduk aja sudah pisah-pisah nanti memperlihatkan sinergitas KPU sama Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu kurang akur ya. Jadi harapan kita dimanapun cair, karena sudah kita identifikasikan ada beberapa permasalahan di antara mereka berdua. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para ketua OPD, serta seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Terutama selamat datang Bang Dumatubun, ya, saudara saya baru ketemu tapi luar biasa. Tepuk tangan untuk Bang Dumatubun. Terima kasih, ini suatu kehormatan saya bisa hadir di tengah-tengah tokoh baik stakeholder, elemen masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Ini merupakan catatan bagi diri saya. Saya setiap berkunjung sini, sedikit cerita, saya baru atau sudah 4 bulan. Pak Sekda protes, wah berarti Pak Kabinda udah bosen ini kok sudah. Jadi seolah-olah, jadi kami 4 bulan menggantikan Brigjen Anton Popang sebagai Kabinda Maluku. Saya per Juni kemarin cerah terima dengan beliau untuk melaksanakan tugas sebagai Kabinda Maluku. Ini mungkin Pak Bupati jam-jam rawan ini, jam seperti ini. Dan John tahu persis ini, sudah habis makan, habis sholat,
langsung mendung semua, mata larinya ke mata. Jadi mulai ada yang nakut-nakutin saya ini Danyon. Ya, saya datang jauh-jauh dari Ambon dengan semangat. Kami harapkan yang terhormat para hadirin berjuang sedikit untuk membuka mata. Jangan terlena. Suara saya agak jelek ini. Jadi jangan membuat merdu terus tertidur ya. Bentar saja, kami mungkin 2 jam saja saya berdiri di sini. Baik, saya selaku Badan Intelijen Negara sedikit akan memberikan informasi awal. Tugas kami, rekan-rekan penyelenggara pemilu, hanya 3. Yang pertama adalah memberikan forecasting. Ya, Bang Dumatu pun nggak usah ngasih bocoran ya. Tadi udah dengar. Tugas intelijen yang pertama adalah forecasting atau memberikan ramalan. Beda tipis dengan dukun. Ya. Dukun bisa memberikan ramalan, kami juga bisa memberikan ramalan. Hanya yang membedakan, kalau dukun memberikan ramalan itu berdasarkan penerawangan, berdasarkan bertapa, berdasarkan puasa. Kalau saya intelijen memberikan forecasting atau ramalan ataupun apa yang akan terjadi di depan itu berdasarkan fakta-fakta atau data yang kita analisis, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan, oh nanti di Maluku Tenggara pada saat pilkada potensinya seperti ini. Bukan saya bertapa di pinggir pantai, tapi saya mencari informasi di sekitaran Maluku Tenggara. Itu tugas pertama kami, yaitu memberikan forecasting atau ramalan. Kemudian tugas kami yang kedua adalah memberikan early warning atau peringatan dini. Kita yang membedakan dengan pemadam kebakaran, nggak ada ya dari dinas kebakaran? Ada? OPD dinas kebakaran nggak ada ya? Alhamdulillah, itu musuh saya Pak. Karena pemadam kebakaran itu tugasnya setelah ada api baru mereka melakukan pemadaman. Ya, kalau saya, jangankan api, baru ada percikan harus kita deteksi, kita cegah. Jadi enggak sinkron kalau saya diskusi dengan orang-orang pemadam kebakaran. Jadi tugas kita kedua adalah memberikan early warning. Kemudian tugas ketiga, setelah kita memberikan ramalan, forecasting, memberikan peringatan dini, kita juga memberikan problem solving atau solusi. Tidak serta-merta kita hanya menyajikan info saja, tapi tidak ada upaya kita untuk memberikan solusi kepada stakeholder yang ada di sini. Itu saja 3 tugas kita. Jadi saya jauh-jauh dari Ambon hanya menyampaikan 3 itu saja. Selesai, Dan Ki. Selesai ya. Tepuk tangan dulu Dan Ki Brimob, luar biasa beliau. Ya. Terkait dengan permasalahan yang ada di depan mata kita, tadi saya sudah banyak panjang lebar dengan rekan-rekan Babinsa, Babin Kantipmas. Semua permasalahan yang ada di depan mata kita itu ada benang merahnya dengan kejadian-kejadian di dunia internasional. Kalau boleh saya sekilas memberikan informasi supaya saya yakin rekan-rekan di sini juga sudah buka Mbah Google, tapi tidak ada salahnya saya mereview. Ya, ada permasalahan internasional yang berpengaruh terhadap situasi nasional kita. Yang pertama terkait ketidakberdayaan PBB dalam menjaga inklusivitas, kesetaraan, sehingga beberapa sanksi yang diberikan PBB terhadap pemerintah atau negara diabaikan, terutama baik itu Rusia, Ukraina, kemudian yang lagi masif adalah Israel yang berusaha terus meningkatkan agresivitasnya untuk melakukan serangan. Informasi terakhir ada 3 rumah sakit di wilayah Gaza sana yang diperintah untuk mengkosongkan karena akan dilakukan penyerangan oleh Israel. Itu sudah direspon oleh Iran dengan proksinya, baik Yaman maupun Libanon melakukan serangan balik. Kenapa saya sampaikan? Hal itu berdampak juga terhadap situasi nasional. Ya, apalagi dengan terbunuhnya Ismail Haniyeh, kepala Biro Politik Hamas, secara langsung berdampak. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada penumpang dari Malang menuju Jakarta yang ditangkap di stasiun balapan, yang terindikasi akan melakukan pengobaman terhadap beberapa gereja. Itu sebagai dampak dari terjadinya eskalasi di wilayah Timur Tengah. Kemudian yang kedua, ini sangat signifikan. Sekarang yang kita hadapi tidak hanya musuh dalam keadaan nyata, tapi musuh-musuh di media sosial. Luar biasa. Kami Binda dalam hal ini setiap hari melakukan take down
puluhan akun-akun provokatif, akun-akun palsu dengan identitas yang jelas yang berusaha untuk melempar black campaign, hoax dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan kejadian di Inggris. Mungkin periode akhir Juli kemarin ada 3 gadis desa yang selesai pesta dansa ditikam atau ditusuk, meninggal. Di situ beredar di media sosial melalui artificial intelligence atau AI. Teknologi ini ada 2, yang positif dan yang negatif. Nah, ini negatif dimanfaatkan untuk mempengaruhi masyarakat Inggris. Di situ dalam artificial intelligence itu menunjukkan yang melakukan penusukan itu adalah warga tradisional Inggris menggunakan busana muslim. Sehingga masyarakat Inggris terprovokasi melakukan razia. Aksi besar-besaran selama 13 tahun terakhir adalah kejadian penikaman itu, sehingga warga pendatang terutama yang muslim berusaha untuk menyelamatkan diri. Untung imam besar di masjid yang di London itu malah berusaha merangkul dan menjelaskan itu akibat dahsyatnya hoax, dahsyatnya medsos. Itu nanti ada korelasinya. Itu yang situasi internasional yang sangat berdampak terhadap situasi nasional. Terlebih ini beberapa pasukan perdamaian dan Yon yang berada di Lebanon arahnya kan akan kita tarik karena memang sudah eskalasi meningkat di wilayah Lebanon tersebut. Kemudian dampaknya apa? Ya termasuk inflasi. Saya bicara di sini ada 9 komponen strategis yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau mungkin TNI, Angkatan Darat atau Laut Udara itu hanya terkait dengan pertahanan, kemudian rekan-rekan polisi hanya terkait dengan Kamtibmas. Kalau saya 9 komponen strategis, artinya di situ saya bicara tentang ideologi, kira-kira ancaman apa ideologi di wilayah Maluku Tenggara. Kemudian politiknya bagaimana, ekonominya bagaimana, sosial budayanya bagaimana, hankam bagaimana. Itu nanti sedikit banyak akan saya sampaikan. Dengan harapan ini akan memberikan fooding atau informasi kepada seluruh stakeholder di sini menghadapi beberapa hajatan di depan mata kita. Inflasi ada kecenderungan atau terindikasi kemarin periode Juni kemarin wilayah Provinsi Maluku sudah mencapai 3,21. Sementara Kota Ambon tertinggi 4,61. Kalau kita biasa-biasa saja menanggapi, itu terjadi memang harga naik. Padahal kalau kita lihat di bawah permukaan, memang ada beberapa kelompok kepentingan yang memunculkan supaya inflasi di beberapa daerah dijadikan, ya saya ulangi, dijadikan amunisi untuk menjatuhkan beberapa paslon, terutama yang ini saya sampaikan ada simpatisan di sini, relawan, yang incumbent dimunculkan. Ini inflasi pemerintahan pejabat yang sebelumnya tinggi. Ini sebenarnya untuk meredusir elektabilitas dari paslon tersebut. Ini kalau kita hanya menelan mentah-mentah, inflasi karena terjadi kenaikan harga. Iya, tapi sebetulnya di bawah itu ada semua permainan itu. Nah, ini saya informasikan karena memang kebetulan di Maluku Tenggara ini pada saat pilkada nanti juga ada beberapa paslon yang memang incumbent, kemudian ada yang lainnya. Nah, itu nanti harapannya kita lebih fair dalam menilai calon pemimpin kita. Saya lanjutkan terkait itu tadi situasi internasional. Kemudian situasi nasional atau hajatan yang ada di depan mata kita, saya ada mengklasterkan hanya ada 2. Yang pertama adalah terkait transisi pergantian pimpinan. Ya, tanggal 20 Oktober terjadi pergantian dari Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo. Ini ada beberapa kelompok kepentingan yang sudah berusaha untuk melengsarkan Presiden Jokowi. Ya, mereka tidak sabar. Tanggal 20 jelas mereka akan serah terima jabatan. Tapi ada beberapa kelompok kepentingan yang mendesak untuk segera melengsarkan. Beda antara presiden yang lengser dengan presiden yang purna tugas. Kalau purna tugas, smart, smooth, aman. Tapi begitu lengser, tidak saatnya atau waktunya, pasti akan diikuti dengan entah itu pidana ataupun tuntutan yang lain. Mungkin Pak Kajari paham betul itu, sehingga pasti akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, entah chaos dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa kelompok kepentingan yang mendesak atau memaksakan
melengsarkan Presiden Jokowi. Beberapa hari kemarin menggunakan tema September Hitam. September Hitam di situ terindikasi dengan terbunuhnya aktivis HAM. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang Munir itu meninggal dunia di bulan September. Itu dijadikan momen untuk mendesak untuk penegakan HAM di Indonesia. Kemudian tuntutan untuk legalnya RUU PRT, kemudian penolakan RUU TNI dan polisi. Itu isu-isu yang dikemas dalam September Hitam kemarin. Kalau di wilayah Maluku hanya ada beberapa kelompok saja, saya sebutkan ada Aksi Kamisan, kemudian OKP Cipayung Plus. Tapi kalau di secara nasional luar biasa, setiap hari di Jakarta itu terjadi aksi dalam rangka untuk menurunkan Presiden Jokowi. Terlebih kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar kejadian tanggal 28 September di daerah Kemang, ada dialog atau diskusi kebangsaan dibubarkan oleh saudara-saudara kita dari wilayah timur. Nggak tahu, mungkin saudara-saudara kita ada yang dari sini waktu itu yang membubarkan. Di situ ada dialog kebangsaan melibatkan diaspora yang sudah 25 tahun berada di Amerika Serikat. Di situ ada Pak Din Samsudin, ada mantan Danjen Kopassus, Pak Sunarko, kemudian Pak Marwah Batubara, kemudian ada Profesor Harun, kemudian yang diaspora itu Pak Tata. Bagaimana mereka mendiskreditkan Presiden Jokowi akibat dibubarkan. Padahal kalau kita telusuri itu juga semua permainan. Bisa jadi ya, bisa jadi yang melakukan pembubaran adalah kelompok dari para peserta dialog itu dengan upaya untuk memutarbalikkan seolah-olah Presiden Jokowi rezim yang membubarkan diskusi. Itu terutama menyudutkan teman-teman polisi. Nah, itu sudah kejadian seperti itu secara nasional terjadi di mana-mana. Nah, ini berusaha untuk melengsarkan. Sehingga pada kesempatan ini kami mohon kepada seluruh hadirin, seluruh stakeholder, seluruh elemen masyarakat untuk menjaga pada saat transisi kepemimpinan ini tidak hanya berupa pergantian pimpinan, tapi keberlanjutan program pembangunan. Satu kejadian yang kemarin sempat menyesakkan dada, jadi rencana kunjungan RI1. Di situ secara masif, ini ormas atau anak muda ada nggak ini OKP Cipayung Plus? Ada nggak Pak Kasbangpol? Dari mana? AMI? Organisasi kapan? Itu kemarin mungkin bapak-bapak baca berita OKP Cipayung Plus menolak kehadiran Presiden Jokowi di wilayah Maluku. Mereka akan melaksanakan aksi unjuk rasa di bandara. Semalam tanggal 1 saya kumpulkan mereka, ada 7 organisasi UKP. Saya tanya simpel, judulmu seperti itu sudah kau pahami betul? Kenapa Bapak Jenderal? Gimana kamu menyampaikan aspirasi kalau kamu sudah menolak kehadiran? Jadi jangan salahkan saya kalau Pak Presiden Jokowi tidak hadir. Karena saya sudah dapat informasi kalau Pak Jokowi tidak hadir. Tapi dari materi judul itu saya gunakan untuk menyerang mereka, atau bukan menyerang ya, untuk mengingatkan. Boleh mereka punya jiwa muda, punya semangat. Tapi saya harapkan juga mereka punya knowledge yang luar biasa tinggi. Tidak serta-merta semua permasalahan bisa selesai dengan aksi unjuk rasa. Begitu saya sampaikan mereka bingung. Apa salahnya Pak Jenderal? Ya kalian menolak kehadiran Presiden Jokowi sehingga Pak Presiden tidak akan hadir, sehingga aspirasi kalian tidak akan tersampaikan. Saya salut mereka. Ada 4 tema. Saya yakin kita sepakat. Yang hadir di sini pun setuju. 4 tema yang kita minta kepada Presiden Jokowi perlu kita sampaikan, yaitu terkait dengan LIN, Lumbung Ikan Nasional. Yang kedua terkait Ambon Newport. Yang ketiga terkait dengan Blok Masela, kejelasannya bagaimana. Kemudian yang keempat terkait RUU Kepulauan. Kita setuju, saya yang bukan orang Maluku saja setuju untuk melanjutkan pembangunan itu. Karena beberapa perwakilan DPD dari Maluku, perwakilan anggota DPR dari Maluku menghadap ke Pak Binsar, Luhut Binsar Panjaitan. Beliau menyampaikan, untuk program yang dijanjikan Presiden Jokowi batal. Alasan beliau, di sekitar Liang sana kan rencana di sekitar Liang itu pelabuhan untuk Ambon Newport masih banyak ranjau peninggalan Perang Dunia Kedua. Sun, bangun Sun. Ayo Sun, si Sun. Ya.
masih banyak ranjau. Kemudian ring of fire atau banyak gunung berapi. Tapi sebenarnya kita kan nggak bodoh. Ya kalau memang di Liang masih ada banyak ranjau, di Maluku kan wilayahnya banyak perairan dari sekitar 712.000 meter persegi, kan hampir 92,3 wilayah perairan. Artinya pelabuhan tidak hanya di Liang saja, bisa di tempat yang lainnya. Kalau kita bisa untuk meyakinkan presiden sana untuk melanjutkan Ambon Newport, kita setuju untuk melanjutkan atau menuntut 4 tema tersebut. Cuma karena mereka jiwa mudanya itu, mereka mencoba mengaspirasikannya untuk menunjukkan eksistensinya dengan melakukan aksi unjuk rasa. Sudah saya mediasi, saya kumpulkan adik-adik, saya sudah koordinasi dengan Rektor Unpati, ada Dr. Roslan, Warek 4 atau berapa? Warek 4 atau 3 di Unpati, yang memang beliau pencetus lumbung ikan nasional Ambon Newport itu. Duduk bareng-bareng, kita wujudkan beberapa kajian. Itu nanti akan kita kawal, kita tunjuk tim transisi pembangunan untuk melanjutkan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Karena kalau menuntut Pak Jokowi dengan masa injury time seperti ini, tidak akan pernah tercapai tuntutan itu. Akan lebih elegan, lebih masuk akal lagi kalau itu dituangkan dalam bentuk kajian FGD, kita kawal, kita berikan kepada timnya Pak Prabowo. Mereka baru paham, tapi akhirnya mereka bingung. Pak Jenderal, bagaimana saya menjelaskan kepada pengikut-pengikut saya, karena ada 1.700 yang akan melakukan demo. Oke, kumpulkan, saya yang mau ngomong, saya jelaskan kepada mereka untuk menghentikan aksi unjuk rasa. Jangan Pak Jenderal, nanti mereka tidak akan percaya kepada saya. Ya saya batin, kalian bermain dua kaki. Di satu sisi mencoba menyampaikan aspirasi, di satu sisi Bapak Jenderal, saya belum bayar semesteran. Matamu batin saya ya, dan anak saya juga belum bayar semesteran. Jadi ini saya harap kalau ada OKP ataupun anak muda di sini, boleh kita militan, tapi kita punya lebih knowledge yang lebih dewasa, sehingga nanti apapun aspirasi kita lebih terakomodir. Akhirnya Presiden Jokowi tidak hadir di sini, rugi besar kita. Kehadiran pimpinan kita di wilayah Maluku pasti dampaknya akan sangat signifikan. Nah di situ Pak PJ Gubernur juga sudah mencurati, sudah kita konsepkan untuk menghadirkan Menhan. Ya, bukan Menhan dalam rangka untuk memenangkan pasangan yang dari partainya, tidak. Tapi di situ nanti akan kita sampaikan, ini janjinya presiden yang lama, ini yang baru, mohon berkenan untuk melanjutkan. Itu pasti akan jadi itu barang kalau bahasanya Danyon. Tapi enggak, ya itu. Nah ini kebetulan saya singgung sedikit karena nanti malam ada rekan-rekan dari PMKRI, tokoh agama, pengen ketemu sama saya. Saya siap untuk diskusi, dalam arti supaya mungkin permasalahan-permasalahan sini sudah disampaikan ke Pak Sekda maupun Pak Bupati, mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan kepada saya. Dan nanti saya akan menemui, saya jauh-jauh ke sini, terus mereka monitor saya Kabinda ada di sini, terus mau ngajak ngopi aja, masuk saya tolak, nanti dikira terlalu apa kali. Nah, ini sebagai upaya kami untuk merangkul semua elemen. Nah ini nanti akan saya laporkan kepada Pak Bupati. Kemudian yang event kedua yang ada di depan mata kita yaitu pilkada. Ya, pilkada ini kalau tadi saya juga cerita, analogi saya sederhana, beda sekali seperti yang disampaikan ke Pak Bupati tadi. Kalau pada saat Pilpres kemarin, Pak KPU, Bawaslu, saudara-saudara kita Maluku Tenggara sini tahu siapa Pak Prabowo, betul? Tahu siapa Pak Anies dan tahu siapa Ganjar. Tapi mereka hanya sebatas tahu. Nah, sementara nanti pada saat pilkada, mereka selain tahu, mereka juga kenal. Dan bahkan punya hubungan kekerabatan, punya hubungan emosional. Artinya berdampak lurus dengan terjadinya eskalasi. Mungkin pada saat Pilpres kemarin, udah surat-suara aman, tinggal dibawa ke Ambon, tapi ternyata ada pemalangan.
mohon maaf, semalam satu album saya disuruh nyanyi Pak Bupati, tapi Pak Sekda belum unjuk suara, jadi sama Pak Kajari luar biasa. Pak Kapolres habis mancing jadi nggak muncul. Jadi artinya berdampak lurus dengan potensi terjadinya eskalasi. Terlebih Maluku Tenggara mempunyai habit, ya saudara-saudara kita ini, kalau saya boleh bicara ya, dan sumbunya sumbu pendek, ya sumbu pendek, apalagi kalau sudah dipengaruhi oleh Mbak Sophie, ya sumbunya jadi sumbu pendek, bahkan tidak ada sumbunya, langsung itu hajar orang itu. Nah, itu harus kita waspadai potensi-potensi seperti itu. Nah, terkait dengan pilkada, saya sudah memetakan Maluku Tenggara termasuk yang tinggi. Teman-teman Bawaslu yang waktu hadir di Hotel Santika, siapa ya waktu itu? Ada nggak dari? Iya, sampingnya kawan saya itu. Saya salaman sama beliau, saya sampaikan potensi kerawanan di Maluku Tenggara termasuk kategori tinggi. Ada sedikit perbedaan dengan Bawaslu Provinsi pada saat pemetaan kerawanan, tapi saya bisa mempertanggungjawabkan. Ya, ada 5 indikator yang kita gunakan untuk menyatakan kalau Maluku Tenggara sebagai potensinya tinggi. Ini saya bukan nakut-nakutin, bukan. Tapi saya dengan harapan memberikan fooding informasi ini supaya stakeholder, elemen masyarakat paham betul apa yang ada di depan mata kita. Jadi 5 indikator yang sehingga kesimpulannya termasuk tinggi. Yang pertama terkait dengan penyelenggara, ya. Penyelenggara ini dalam hal ini KPU Bawaslu. Jadi kemarin ada beberapa aksi seolah-olah mempertanyakan profesional KPU. Ini saya sampaikan, senang tidak senang, suka tidak suka, ini dijadikan bahan introspeksi KPU. Kenapa saya menyatakan faktanya ada, yaitu adanya aksi beberapa kelompok masyarakat yang entah dikemas dengan sasi atau pemalangan, yang seolah-olah terutama karena ada kepentingan salah satu tokohnya kalah dalam legislatif. Ya, hal itu yang mengakibatkan ada potensi-potensi terjadinya kerawanan di wilayah Maluku Tenggara. Kemudian terkait dengan partisipasi, poin indikator kedua partisipan, kontestan. Nah, kontestan di sini ada kurang lebih 4 kontestan yang saya yakin Bapak Ibu lebih paham. Tapi kalau saya boleh memetakan, tinggal mengerucut ke dua paslon. Siapa paslon tersebut? Enggak saya bocorkan. Nah, 2 paslon ini terus berusaha untuk mencari amunisi untuk saling menjatuhkan. Kalau sudah head to head seperti itu, ngeri-ngeri sedap. Nah, ini harapan kita, pihak KPU, pihak penyelenggara pemilu yang dikawal oleh Gakumdu benar-benar membaca situasi seperti itu. Ya. Kemudian terkait dengan sosial ekonomi maupun keamanan, ada kejadian pelemparan bom molotov, ya, di TPS 003 kalau tidak salah. Nah, ini memang nanti mohon aparat keamanan TPS 003 ataupun TPS yang lainnya yang kira-kira tingkat kerawanannya tinggi perlu atensi khusus. Karena kita sadari ada sedikit perbedaan TPS pada saat Pilpres dengan Pilkada. Kalau Pilpres kemarin di satu TPS maksimal 300 pemilih. Nah, di Pilkada ini ada kebijakan penggabungan ataupun pengurangan sehingga satu TPS bisa atau boleh menampung 600 pemilih. Artinya apa? Di situ akan terjadi penumpukan, terjadi antrian. Belum kalau sarapannya yang mau memberikan hak suaranya ini tidak cocok, pasti akan memancing keributan di lokasi TPS. Nah, kebijakan-kebijakan itu saya yakin KPU maupun Bawaslu sudah mengantisipasi, tapi tidak ada salahnya saya mengingatkan karena ada potensi-potensi seperti itu. Kalau yang terkait kecurangan KPUD itu mungkin silahkan nanti diklarifikasi karena memang itu warga Sandean ya, ada ya di sini wilayah Sandean ya Pak Bupati ya.
Kemudian rekomendasi terkait dengan pemungutan perhitungan suara ulang itu juga rawan dijadikan amunisi bagi yang kalah untuk melakukan atau tidak mengakui atau menolak hasil pemungutan suara. Dugaan penggelembungan suara di Kecamatan Kei Besar, Utara Timur. Nah, ini saya yakin hal ini kalau memang belum terendus, nanti akan kita berikan faktanya dengan harapan bukan kita mengulik atau membongkar, tidak, tapi ini menjadikan bahan kita untuk lebih meningkatkan kewaspadaan kita, termasuk konsentrasi massa pada saat rapat-rapat pleno rekapitulasi itu nanti berusaha untuk melakukan intimidasi atau menimbulkan ketakutan pada penyelenggara pemilu. Terlebih masih ada 34 TPS yang blank spot. Silakan KPU Bawaslu kalau memang punya anggaran bisa mengadakan semacam Starlink atau apa. Kalau memang perlu saya telepon JM-nya Telkomsel untuk datang ke sini membantu, Telkomsel juga sudah siap. Tapi kalau memang ada kemampuan dari Maluku Tenggara, entah pihak penyelenggara maupun dari Pemda untuk mengatasi, karena pada saat pemutakhiran data itu nanti membutuhkan internet yang luar biasa. Nah, sementara sudah kita petakan ada 34 blank spot. Itu yang sangat rawan. Nah, ini perlu kita antisipasi dari awal. Karena juga masih ada potensi-potensi konflik. Selain itu kita paham betul antara Kei kecil sama Kei besar itu masih ada beberapa potensi yang berusaha untuk terjadi konflik. Saya laporkan pada kesempatan ini, moga-moga tidak sampai keluar. Saya selama sebulan terakhir sudah bisa dapat 5 pucuk Danyon, 3 panjang 2 pendek, terutama memang di wilayah Haruku. Kenapa saya konsen? Kita ketahui kontestasi di provinsi yang center of gravity-nya Pilkada Maluku terjadi kontestan dari unsur mantan purnawirawan TNI dan mantan purnawirawan polisi. Untungnya ada pasangan satu lagi sebagai pemecah ombak. Kalau kemarin head to head itu ngeri-ngeri sedap. Nah, sehingga kita petakan, kita laksanakan penetrasi, jangan sampai ada letusan. Karena ada indikasi, karena di situ ada mantan-mantan TNI Polri yang notabene mempunyai, saya yakin mempunyai simpatisan yang sangat militan, kemudian mengeluarkan senjata tersebut, letusan tas, untuk mendiskreditkan pasangan yang lainnya. Sehingga memang saya konsen menjelang pilkada ini, mungkin nanti di wilayah Maluku Tenggara juga kita petakan dengan harapan, karena pasca konflik 99 itu masih banyak beredar senjata di masyarakat, terutama pasca bobolnya gudang Brimob yang di Tantuwi itu ada sekitar 900 pucuk yang sampai sekarang yang sudah masuk berapa mungkin Brimob paham betul, tapi banyak masih beredar. Dan sekarang mungkin ini tingkat kecerdasan saudara kita tinggi, didesain menjadi rakitan, larasnya, pelatuknya dan sebagainya itu masih pabrikan, tapi popornya itu didesain dengan kayu supaya untuk mengkamuflase seolah-olah itu rakitan, padahal kemampuannya masih sama dengan yang pabrikan. Saya dapat 3 dalam sebulan terakhir, 3 panjang 2 pendek, yang larasnya AK yang memang notabene punyanya rekan-rekan Brimob. Nah, ini menjadi konsen kita. Saya sampaikan di forum ini dengan harapan jajaran TNI Polri paham betul, jangan sampai ada letusan apapun. Kalau sampai terjadi letusan apapun dan bahkan auzubillahi min dzalik sampai ada korban, selesai. Tidak hanya pejabatnya, penyelenggara pemilu, tapi seluruhnya yang ada di wilayah Maluku mencoreng. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan, termasuk sebetulnya masih ada beberapa hal, tapi kayaknya suara saya terlalu merdu sehingga hampir 2-30% sudah mulai bermimpi. Nah, ini nanti mungkin kalau boleh saya menyarankan mungkin dialog saja supaya lebih
lebih interaktif dan lebih mengena. Kalau saya satu arah seperti ini, walaupun usaha saya bagaimana caranya untuk membangkitkan atensi, tapi karena sudah kenyang, mungkin capek, semalam nyanyi sampai pagi, ya di sini suara saya yang serak-serak becek ini malah menghibur, malah bikin terlena para hadirin. Demikian Pak Bupati, para hadirin sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf, tapi kalau memang tadi dari pihak KPU Bawaslu, wah ini ngarang-ngarang di Kabinda, mari kita adu fakta. Ya, saya tidak khawatir. Saya kalau sudah menyampaikan, saya mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Ya, bukan berarti untuk menguliti, tidak, tapi untuk terutama untuk ada introspeksi. Kita semua tidak ada yang sempurna. BIN pun bukan badan yang super body yang bisa menyelesaikan. Kami masih butuh kolaborasi dengan rekan-rekan yang lainnya. Terlebih ini nanti pada saat proses distribusi logistik ini ada tantangan tersendiri dari KPU karena kita daerahnya yang terpisah dan beda dengan Pilpres. Kalau kemarin pada saat Pilpres surat suara kita kurang, gambarnya Pak Prabowo kurang, kita bisa ngambil dari tual. Tapi kalau sekarang surat suara tidak bisa kita pinjam punya tual karena gambarnya berbeda. Ya, sehingga mau tidak mau hal tersebut juga diantisipasi sampai sedetail mungkin. Jangan sampai permasalahan-permasalahan teknis dari pihak penyelenggara pemilu menghambat yang akan dijadikan senjata oleh para paslon yang kalah untuk menolak hasil pemilu. Terakhir, kita jaga tahapan proses pilkada supaya dapat legitimasi dari masyarakat, sekaligus hasil yang diperoleh juga mendapat pengakuan dari masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Hum, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Luar biasa Pak Kabinda, materinya ini informasi bagi kita semua ya, terutama yang tidak ikut untuk kegiatan pagi tadi ya. Ini kalau saya lihat kayaknya kita beda pendapat Pak nih Pak. Kalau Pak Kabinda bilang tadi ada sekitar 60% sudah mulai mendung, kalau saya lihat hanya sekitar 10% Pak. Karena semua antusias. Kita berikan aplaus buat Pak Kabinda. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena ini namanya tatap muka silaturahmi sehingga tidak efektif kalau hanya satu arah. Hadir bersama-sama kita Pak Kabinda ada rekan-rekan Forkopimda, KPU, Bawaslu, OPD, para camat yang mewakili beberapa kepala OHOI, termasuk pimpinan umat beragama, ada yang mewakili organisasi kepemudaan. Ini lengkap Pak, representasi dari masyarakat Maluku Tenggara, walaupun tidak ada beberapa yang tidak sempat hadir, dan ini juga nanti akan kita sosialisasikan kepada elemen dan stakeholder lainnya. Izin kami menyampaikan Pak Kabinda, ada beberapa informasi yang kami laporkan ke Pak Kabinda. Yang pertama terkait dengan wilayah blank spot Pak. Untuk wilayah Maluku Tenggara kita ada 190 OHOI, satu kelurahan. Dari total 191 tersebut 165 sudah terkoneksi Pak, jaringan 4G, sehingga 87% sudah aman, dan 13% atau sekitar 25 OHOI yang memang belum terkoneksi internet. Tadi kami dapat laporan dari Kadis Kominfo untuk wilayah-wilayah OHOI yang masih blank spot bisa memanfaatkan ya jaringan Starlink yang ada di pemerintah OHOI. Bisa juga nanti kita akan komunikasikan dengan Kominfo untuk bisa memanfaatkan VSAT ya. Mudah-mudahan ini ke depan bisa kita antisipasi. Masalah yang sama memang kita hadapi pada saat Pilpres kemarin, tapi alhamdulillah bisa kita koordinasikan dengan baik KPU, Bawaslu dan seluruh elemen terkait, sehingga proses penyelenggaraan Pileg dan Pilpres juga bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya izin Pak Kabinda, beberapa waktu yang lalu kita Forkopimda dan seluruh elemen terkait juga sudah meluncing Pak, launching terkait dengan penyelenggaraan pilkada, sukses penyelenggaraan pilkada terutama dari aspek keamanan, ketertiban, kemudian launching stop bullying, stop bullying, stop narkoba, termasuk judi online. Dan ini sudah kita tetapkan dalam surat keputusan bersama dan akan ditindaklanjuti. Kita akan melakukan sosialisasi tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi ini juga akan terus ditindaklanjuti sampai di pemerintahan OHOI Pak.
nanti para camat, para kepala-kepala OHW juga akan mensosialisasikan ini, dan materi dari Pak Kabinda mohon izin ini juga menjadi bagian dari materi yang akan kita sosialisasikan kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan buka sesi diskusi. Kita mengharapkan ada masukan, saran, rekomendasi, dan pikiran-pikiran konstruktif dari Bapak Ibu semua, peserta tatap muka dan silaturahmi, sehingga masukan-masukan dan pikiran-pikiran ini nanti akan menjadi rekomendasi kita, menjadi dasar pijak kita sesuai dengan kewenangan kita masing-masing untuk kita laksanakan pilkada ke depan. Mungkin kesempatan pertama ada KPU dan Bawaslu, Pak, kita berikan kesempatan dari Ketua KPU dan Bawaslu tadi ada disampaikan oleh Pak Kabinda ya. Ini bukan berarti kritikan, ini masukan yang mudah-mudahan bisa menjadi dasar bagi kita untuk pelaksanaan pilkada secara berkualitas. Silakan Pak Ketua KPU. Izin Pak Pejabat Bupati Maluku Tenggara yang kami hormati Pak Kabinda Maluku, Pak Kabankes Bangpol Provinsi, Bapak Ibu Forkopimda, para peserta terundang dalam silaturahmi dan tatap muka pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan salve. Kami langsung saja, mungkin ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi lebih detail. Yang pertama adalah kadang itu Pak Kabinda, Bawaslu juga sudah merilis indeks kerawanan pilkada di Provinsi Maluku. Itu di rating Maluku Tenggara ada di posisi kedua terawan setelah Maluku Tengah. Kalau dihubungkan secara linier, Pak Kabinda izin, kalau dihubungkan secara linier dengan prosesi pemilu kemarin, dengan beberapa kejadian sosial yang cukup memilukan, ada pembakaran kantor kami, terus beberapa kali demonstrasi pada saat pleno rekapitulasi. Tapi saya ingin sampaikan di dalam tempat ini yang terhormat ini, kadang itu ada proses-proses mekanisme prosedural sesuai dengan ketentuan regulasi yang kami lakukan, tetapi ada framing, ada perspektif liar di luar yang kemudian mengkambing hitamkan proses-proses rekapitulasi, proses-proses prosedural yang kami lakukan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada. Di beberapa media kami coba mengklarifikasi, kami coba meluruskan apa yang kami lakukan, karena di dalam semisal prosesi kemarin, di dalam proses pleno itu kami tidak lakukan di ruangan tertutup yang gelap gulita, Pak. Itu ada Bawaslu, ada saksi partai politik, ada semua orang yang hadir, dan itu kita laksanakan sesuai dengan kepatuhan dan ketaatan kami terhadap ketentuan dan regulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, izin, pada prosesi kebetulan kami juga diamanahkan untuk periode kedua kali ini, kami juga mengikuti pemilu 2019, Pak. Rupa-rupanya di Maluku Tenggara ada beberapa TPS yang kita bisa klasifikasikan dan kategorikan sebagai rawan pada pemilu 2019. Pemilu 2024 dia aman, terkendali, lancar, tertib, damai begitu. Mohon maaf, damai nanti ada paslon tertentu yang pakai akronim damai lagi, Pak. Tapi dia aman, terkendali, lancar, baik begitu. Ada TPS di 2019 yang tidak ada seperti, mohon maaf Pak, mungkin ada sedikit indikasi dia rawan, tapi 2024 ada letupan seperti yang tadi Bapak sampaikan, TPS 3 Desa Letman. Desa Letman itu, Pak, mohon maaf, tidak ada satupun dari kita yang membayangkan akan terjadi hal seperti itu ketika tidak terjadi PSU. Tidak ada satupun, saya bisa pastikan, tidak ada satupun dari kita yang bisa membayangkan TPS Desa Letman akan terjadi hal seperti itu. Tidak ada dari kita yang membayangkan seperti TPS di Watlar misalkan akan terjadi hal seperti yang kita. Jadi ada yang memang kita bacanya, oh ini aman, tapi secara intern itu berbahaya, Pak. Ada yang dia bergojolak, tapi pada saat hari H itu dipastikan aman, karena masing-masing akan menahan apa namanya, seperti misalkan TPS Oherenan misalkan. Kita kemarin sempat kita asumsikan Oherenan itu menjadi salah satu TPS yang, karena ada eskalasi politik lokal di desa Oherenan itu cukup tinggi, kampungnya Pak Sekda. Tapi hari H Oherenan itu merupakan salah satu desa yang pengembalian surat suara cukup besar, dan itu kita apresiasi sangat tinggi, Pak, luar biasa. Jadi ada desa yang
yang dilihat dari luar itu berbahaya, tapi pada saat hari pelaksanaan itu aman, tentram, lancar. Ada desa, ada TPS yang kita tadi Pak indikasikan, oh ini berbahaya, ini rawan, tapi dia aman. Ada yang kita bilang, oh ini nggak ada apa-apa, tapi hari H berbahaya Pak. Jadi cara membacanya kita juga bingung, saya juga bingung Pak. Kita tidak bisa membacanya berdasarkan proses elektoral masa lalu, ini kayak begini, nanti ini tidak, rupa-rupanya ya menurut kami Pak, menurut perspektif penyelenggara, rupa-rupanya dia tidak sesederhana itu. Kemudian Pak, izin yang terakhir, kadang itu ada hal-hal yang krusial, kemudian dia menimbulkan konflik horizontal. Kami mohon maaf di tempat ini juga perlu kami sampaikan, tidak semua hal terjadi akibat dari penyelenggara, gitu. Walaupun dia berakibat terhadap tahapan penyelenggaraan. Banyak hal Pak, kalau misalkan itu terjadi karena penyelenggara kami di tingkat ad hoc, yaitu kami akan kami akui memang itu api itu tersulut dari kami. Tapi rupa-rupanya banyak kejadian juga Pak, banyak kejadian juga yang dia mengganggu tahapan penyelenggaraan, itu datangnya tidak dari penyelenggara Pak, rupanya datangnya dari luar, gitu. Bisa dari peserta, ya bisa dari peserta, dan bisa juga dari pihak eksternal, gitu. Kemarin dan mungkin melalui momentum ini juga sudah disampaikan oleh teman kami Pak Roy yang mengikuti beberapa rapat dengan pihak kepolisian kemarin, itu kalau dapat mungkin bersama dengan Bawaslu dan pemerintah daerah bisa diinisiasi forum rapat koordinasi, karena proses kampanye yang sudah berjalan kurang lebih 3 minggu ini, eskalasi di bawah itu cukup hot ya, cukup panas Pak. Dan itu saya bisa sampaikan itu bukan karena penyelenggara, tapi mungkin melalui ini juga yang tadi Pak Kabinda sampaikan, ada proses-proses pencegahan, kerja-kerja mitigatif yang kami lakukan, mungkin bukan cuma kami, mungkin bagi semua kita, untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan ini berjalan baik. Sedapatnya ada informasi-informasi yang berkembang seperti misalkan Pak pejabat bupati, mohon maaf, ada informasi-informasi yang berkembang misalkan seperti netralitas kepala desa, sedapatnya mungkin ditertibkan, karena ini bisa menyulut api Pak. Dan ini saya pastikan jika mengganggu penyelenggaraan, mohon maaf jangan salahkan kami, karena ini bukan dari pasukan kami Pak. Jika ada misalkan ada isu berkembang, ada misalkan penerimaan, ini mohon maaf ya, karena selalu saja jika salah KPU, Bawaslu yang salah, ini juga kami juga ini. Ada misalkan netralitas kepala desa, ada kepala desa yang ngikut, ini mohon ditertibkan. Jangan sampai hal-hal kayak begini dia mengganggu tahapan penyelenggaraan pilkada yang nanti bolanya dilempar juga ke kami, ini fatal juga. Terus ada juga misalkan informasi kaitan dengan netralitas ASN, mohon maaf Pak, sedapatnya mungkin ini kalau dapat ditertibkan, jangan sampai hal-hal kayak begini dia akhirnya menyulut kepada tahapan penyelenggaraan yang muaranya juga nanti KPU disalahkan. Padahal ini kan ini bukan bagian dari penyelenggara KPU maupun penyelenggara Bawaslu Pak. Jadi tidak semua hal itu ANSI berhubungan dengan penyelenggara kami, berhubungan dengan prosedur yang ada pada kami, berhubungan dengan ketentuan dan regulasi yang ada pada kami. Ada juga banyak faktor eksternal, tapi dia juga turut mempengaruhi tahapan penyelenggaraan. Mungkin itu Pak Kabinda, izin beberapa hal yang kami bisa sampaikan, semoga bisa menjadi informasi dan perhatian bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Pertama saya memberikan apresiasi pada Bapak Kabinda dan Pak Pejabat Bupati Maluku Tenggara, staf Kesbangpol Provinsi yang menginisiasi dilaksanakannya kegiatan ini pada kesempatan ini, dan kami juga diundang. Saya Marcel Hungan, anggota Bawaslu Maluku Tenggara, mewakili Ketua Bawaslu Maluku Tenggara yang saat ini berada di luar daerah. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, bahwa terkait dengan pelaksanaan pemilihan ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Bawaslu pengawas pemilu, itu kami punya tagline adalah cegah, awasi, tindak. Pencegahan yang kami lakukan adalah melalui surat himbauan kepada semua stakeholder yang terkait, termasuk juga pada penyelenggara teknis, yaitu KPU. Sudah dengan regulasi kami buat surat himbauan kepada KPU
supaya melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, supaya menghindari terjadinya persoalan-persoalan yang pada akhirnya menyalahkan juga KPU. Kemudian juga kami juga surati ke pejabat bupati terkait dengan netralitas ASN sampai pada kepala OHOI dan perangkat OHOI. Itu sudah kami sampaikan surat, supaya ketika mereka melaksanakan dalam pemilu ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan itu, maka perlu ditindak, karena kami sudah melakukan himbauan. Begitu pula dengan pasangan calon, kami juga sudah memberikan surat himbauan kepada pasangan calon untuk melakukan kampanye sesuai dengan prosedur, bahkan memasang alat peraga juga sesuai dengan prosedur. Memasang alat peraga juga sesuai dengan titik-titik yang ditentukan sesuai dengan surat dari bupati, pejabat bupati, dan juga surat yang ditetapkan oleh KPU. Semua proses itu kami sudah lakukan supaya mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami juga sudah melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif, mengundang mahasiswa, mengundang tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala OHOI 15 OHOI yang ada di kecamatan kecil sebagai kecamatan di kabupaten yang sebagai barometer. Kami sudah undang semuanya, dan kami minta supaya para tokoh adat, tokoh agama, kepala desa atau kepala OHOI untuk sebagai mata dan telinga Bawaslu untuk turut mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah ini agar berjalan sesuai dengan prosedur. Kami minta itu. Bahkan kami minta untuk mereka yang sudah meninggal, penduduk yang sudah meninggal, ya menurut istilah kami, kalau sudah meninggal tapi nama masih ada di daftar pemilu, itu masih hidup versi KPU. Tapi versi Bawaslu ya meninggal. Oleh karena itu kami juga minta, waktu itu minta ke kepala desa semuanya supaya mengeluarkan surat akta kematian untuk diberikan KPU, dan mereka memberikan. Jadi semua cara kami sudah lakukan menurut kami supaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi toh pada akhirnya hari ini ada banyak yang ada di media sosial, banyak yang SMS WA bahwa ada kepala-kepala OHOI yang terlibat, ada camat, ada ASN dan seterusnya. Kami siap untuk proses kalau dilaporkan oleh kami. Kami ada dua tahapan. Ada satu melalui media sosial, informasi awal. Kami lakukan penelusuran. Kemarin kami sudah lakukan penelusuran di Kebesar Utara Barat. Hari ini kami lakukan penelusuran di Kebesar bagi mereka-mereka yang terindikasi terlibat secara aktif dalam kampanye ini. Kami sudah lakukan. Sekarang kami telusuri, dan sampai hari ini belum ada yang lapor ke kami untuk kami memproses. Hanya melalui WA, ada melalui media sosial, berita dan seterusnya. Jadi kami bisa melakukan penelusuran melalui informasi di media sosial, WA, SMS, dan juga ada laporan baru kita melakukan proses. Kita kerjasama dengan polisi dan kejaksaan yang disebut dengan Gakumdu. Jadi kita proses, kemudian nanti datang kita bahas bersama di Gakumdu untuk memproses apakah informasi yang disampaikan itu memenuhi unsur sesuai dengan prosedur atau belum. Kita Bawaslu bertindak sesuai dengan prosedur. Boleh Bapak Ibu katakan bahwa ini terjadi, kenapa Bawaslu diam? Bawaslu seperti mandul dan seterusnya. Kami tahu apa yang Bapak Ibu sampaikan, tapi kami bekerja sesuai dengan prosedur. Tidak bisa Bapak Ibu lapor ke kami bilang itu salah, ini benar. Tidak, Bapak Ibu. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini saya minta untuk kita semua, mari kita sama-sama bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Mari kita jaga pemilu ini untuk berjalan secara demokratis. Kami punya personil terbatas, tapi dengan cara yang kami lakukan tadi, saya mau sampaikan juga bahwa nanti akan dilakukan sosialisasi pengawasan partisipatif bersama tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat di masing-masing kecamatan dalam waktu dekat. Tujuan untuk apa? Meminta kepala OHOI, meminta tokoh agama, mari kita sama-sama kawal pemilihan ini akan berjalan dengan baik. Kami sedikit, tapi dengan Bapak Ibu sebagai mata dan telinga Bawaslu, kita tetap lakukan. Bahkan satu juga saya sampaikan bahwa kita sudah surati bupati, pejabat bupati, dan sudah mengirimkan nama-nama ke pejabat kepala OHOI dan kepala OHOI yang definitif serta perangkat dan BSO untuk kita pedomani dan pelajari.
supaya ketika ada lapor bahwa ini kepala desa ini terlibat, SK-nya sudah berakhir atau belum. Kalau berakhir ya kami tidak bisa proses. Tapi kalimat masih aktif, maka itu yang perlu kita telusuri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kadang-kala ada kepala hoyo atau pejabat yang SK-nya sudah berakhir, dia diam-diam saja, kemudian masyarakat anggap bahwa dia masih aktif seperti itu. Jadi menurut kami ada berbagai hal yang kami lakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan ini, supaya persoalan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya atau pemilu adat sebelumnya tidak akan terjadi lagi di tahun ini. Kalaupun terjadi, itulah takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Intel Daerah Maluku ya, Kepala BIN, mohon maaf, Pak Haris Aryo Mahendro MM, dan Bapak Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku, dan Bapak PJ Bupati Maluku Tenggara yang saya hormati. Kebetulan tadi juga saya ikut kegiatan di kafe, tapi agak telat saya datang tapi Bapak udah pulang juga, jadi tetap saya ikut sampai selesai, dan saya diminta untuk ikut hadir di sini sampai selesai. Apa yang tadi Bapak sampaikan sebagai pemateri tadi, jujur saya menyampaikan apa yang sedikit terjadi yang saya menghadapi di situasi yang kurang lebih mendekati 1 bulan lagi kita akan pencoblosan atau pilkada berlangsung. Kurang lebih untuk mencegah kekacauan atau kerusuhan dan sebagainya terkait dengan pilkada, saya kasih cuma sedikit karena kebetulan saya di daerah saya itu sekelompok warga masyarakat yang mungkin dari berbagai kultur budaya etnis agama yang bisa disebut juga Indonesia Mini, yaitu Kompleks Perumnas. Jadi kurang lebih mendekati 1 bulan lagi pencoblosan ini, saya lihat kondisi di Perumnas ini saat ini lagi kondusifnya aman-aman. Kenapa saya aman-aman? Saya melihat dari kacamata sekitar 15 tahun, 10 tahun dan 5 tahun yang lalu, itu di kompleks kecil kami Perumnas itu sangat kacau dengan hadirnya pilkada. Nah, tapi kurang lebih 1 bulan ini sepertinya tidak ada kacau-kacau. Wah, betapa senang hidup saya di kompleks Perumnas. Kenapa? Saya lihat dari yang pertama, saya selaku ketua pemuda di kompleks Perumnas menghimbau kalau bisa jangan ada lagi posko utama yang masuk ke Perumnas, sehingga sampai saat ini Perumnas aman-aman. Karena sangat rentan apabila ada posko pemenangan salah satu paslon yang ada di kompleks Perumnas, maka akan hadir semua orang kumpul di Perumnas. Apabila ada kejesekan, maka kacau di kompleks itu, dan kita sebagai warga masyarakat tinggal di kompleks itu tidak nyaman. Dan mungkin itu barangkali sedikit daripada saya, tapi kami tidak punya hak untuk melarang ada berdirinya posko tersebut. Yang kedua, mungkin karena saya ini salah satu ketua pemuda yang sering-sering juga dicari-cari oleh paslon-paslon. Sampai sekarang ini dicari-cari, tapi saya tidak pernah hadir-hadir. Karena saya menghindari kekacauan yang nanti terjadi di kompleks Perumnas. Karena mohon maaf, dari paslon 06 atau 5 atau 7 semua mengklaim bahwa saya di mereka. Sehingga saya lihat kondisinya saat ini 1 bulan ini tidak ada kacau. Karena kurang lebih 15 tahun 10 tahun yang lalu, apabila saya berdiri di salah satu paslon, maka akan terjadi kekacauan dan kita dalam Perumnas akan saling bermusuhan, kita saling berperang. Yang paslon si A akan membenci saya apabila saya tidak berdiri di mereka, begitu pula mereka akan senang apabila saya berdiri di mereka. Jadi barangkali itu yang menjadi harapan saya kepada pemuda-pemuda yang lainnya sampai sekarang ini. Karena mohon maaf, 10-15 tahun yang lalu kita menunjukkan sikap bahwa kami berdiri di salah satu paslon, sehingga ada perang-perangan di antara kita.
baik itu tutur kata, senyum, sapa juga tidak akan lagi. Tapi sampai detik ini saya belum menyatakan sikap dan tidak berpihak kepada salah satu paslon, sehingga kompleks kami pun aman-aman saja. Saya minta kepada pemuda-pemuda yang lain pun seperti begitu. Dan barangkali untuk centulan ini dari abang saya yang tadi KPU, mohon maaf, ada beberapa kampung yang pulangkan surat suara, mereka sangat luar biasa. Tapi mohon maaf, di daerah saya di Perumnas, mereka mengatakan bahwa kami orang Perumnas bodoh sekali, bawa pulang surat suara. Sebenarnya yang mana ini yang saya mau ambil dan pilih? Yang kedua, buat bapak abang saya dari Bawaslu, beliau menyatakan bahwa sampai sekarang belum ada yang lapor mereka. Sebenarnya ada yang kami lihat, tapi jaminan kami untuk melapor bagaimana Pak? Kita lapor, waduh, apalagi saya ya, tangan sebelah sudah tidak ada lagi, baru kau melapor lagi. Nah, jaminan saya di mana Pak? Siapa tahu rumah saya terbakar, saya tidak tahu lah. Artinya ketong semua ini kan pasti tahu itu toh. Jadi barangkali itu dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dengan netralitas ASN kita sudah bentuk tim netralitas ASN. Kemudian bagi ASN yang diduga ya, kami sampaikan diduga, karena kalau sudah terbukti berarti sudah ada pembuktian dan berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan. ASN yang diduga terlibat dalam politik praktis ini sudah ditangani oleh tim netralitas ASN. Ada beberapa yang sudah di BAP dan beberapa yang sementara dalam proses. Yang jelas proses penjatuhan hukuman disiplin akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi sama dengan dari Bawaslu ya. Jadi selain berdasarkan laporan yang disampaikan, kita juga melakukan pengawasan terhadap perkembangan yang ada di media sosial. Tapi sekali lagi semua itu harus ada buktinya, sehingga laporan yang disampaikan benar-benar bisa ditindaklanjuti. Kemudian terkait dengan kepala-kepala OHOI juga demikian. Mudah-mudahan dengan langkah yang sudah dilakukan pemerintah daerah ini bisa meminimalisir terkait dengan kedudukan ASN sebagai aparatur sipil negara dan dapat menempatkan dirinya secara profesional serta fokus untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian tadi Pak Ketua KPU ya, sebenarnya lebih baik Pak, lebih baik dianggap rawan tetapi kita berhasil melaksanakan pilkada itu dengan baik dan aman, daripada dianggap baik-baik saja tetapi kemudian dalam pelaksanaan nanti malah ada trouble. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua, karena Maluku Tenggara ini sudah dikategorikan masuk dalam kategori rawan tinggi Pak ya. Ini menjadi tantangan kita bersama. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua ya, tanggung jawabnya tidak hanya di penyelenggara KPU dan Bawaslu, tapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat yang ada di daerah ini. Tanggung jawab pemerintah daerah yang bertugas untuk memfasilitasi aparat keamanan TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat Maluku Tenggara. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya Pak Kabinda akan memberikan penjelasan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Silakan Pak. Perumnas ya. Kayaknya sudah cocok untuk jadi bupati ini. Nyalon aja anak muda ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi terkait beberapa paslon yang berusaha untuk merangkul semua elemen masyarakat itu wajar ya. Artinya mereka berusaha secara aturan memang diperbolehkan untuk melakukan pendekatan beberapa elemen masyarakat. Ya, sekarang kita kembali kepada hati nurani. Jangankan kepada Adinda, beberapa paslon pun juga sudah mendekat kepada saya. Tapi saya sampaikan Pak KPU Bawaslu, kalau mereka mau ketemu ya ketemu sama saya ya. Di situ nanti saya akan menyampaikan potensi hatinya bagaimana, sehingga nanti kita carikan solusinya. Kalau saya sudah memberikan masukan, memberikan informasi, ternyata paslon tersebut tidak mengindahkan, jangan salahkan intelijen untuk apabila terjadi permasalahan. Jadi memang siapapun saya yakin pasti akan didekati. Jangankan tokoh pemuda, Kabinda, PJ Bupati pun pasti akan didekati. Betul nggak? Nah, ini kita punya konsisten atau komitmen, kita akan tegak lurus.
Ada kaitannya dengan pertanyaan Ketua Pemuda ini, nanti ada saat kritis pada saat menjelang pencoblosan. Ada 2 serangan Pak KPU, Pak Bawaslu. Serangan fajar berupa duit. Yang kedua, serangan fajar berupa miras. Nah, ini sudah kita indikasikan, terutama di wilayah Maluku. Ada upaya-upaya untuk mempengaruhi hak pilih, ada upaya-upaya untuk mengganggu proses pencoblosan. Sehingga saya sudah lapor kepada Kapolres dan Kibrimob pada saat menjelang pelaksanaan pencoblosan itu laksanakan razia, baik untuk mengeliminir potensi politik money ataupun meredusir beredarnya miras, ya. Karena kalau sudah dikuasai oleh Sofi, mereka datang ke tempat TPS, pasti mereka akan membuat kekecauan, entah untuk menjatuhkan paslon tertentu ataupun mendiskreditkan penyelenggara pemilu. Jadi enggak masalah didekatin siapapun, tapi kalau kita punya konsisten, komitmen cari yang terbaik, akan kita buktikan. Terkait dengan penolakan posko pemenangan di wilayah Perumnas, silahkan nanti dikoordinasikan dengan Kapolres, karena memang sebetulnya aturan-aturan itu yang paham Bawaslu KPU itu untuk di daerah-daerah mana yang boleh diberikan posko. Kalau memang ada penolakan lebih banyak mudaratnya, mungkin bisa disikapi oleh aparat penegak hukum untuk minimal mensosialisasikan, minimal menyampaikan, minimal dikoordinasikan dengan para paslon. Terima kasih. Kemudian KPU luar biasa, hampir beda-beda tipis dengan intelijen. Ada satu prinsip intelijen ataupun kami, kalau gagal kita pasti dicaci maki, ya. Tapi kalau berhasil kita tidak pernah dipuji. Itulah pameo atau prinsip intelijen, ya. Gagal dicaci maki, berhasil tidak dipuji, hilang tidak dicari. Tapi begitu dicari-cari Pak Wiro, hilang malahan. Jadi apapun kalau kita ikhlas melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, hasilnya pasti orang akan lebih paham siapa yang berperan di situ. Jadi kalau kita melaksanakan selain kerja keras, kerja tepat, tapi juga kita kerja ikhlas, saya yakin semua pasti akan mengakui keberadaan penyelenggara pemilu. Karena aktor utama daripada hajatan demokrasi ini adalah penyelenggara pemilu. Sehingga ya memang tempat semua hujatan ya penyelenggara pemilu. Tapi begitu ada pujian, wah Kapolres luar biasa melaksanakan pengamanan. Tapi nggak usah berkecil hati, Ketua KPU. Hal itu kita bersaksi di sini, keberhasilan pilkada itu bukan keberhasilan satu pihak, tapi hasil kerja kita bersama. Kemudian terkait dengan pemetaan kerawanan, ada beberapa indikator. Maka kemarin dari rekan-rekan Bawaslu Provinsi juga menyatakan beberapa indikator. Nah, beberapa indikator itu kan tidak dijelaskan secara gamblang. Kalau di tempat kami ada 5 indikator, baik mulai dari penyelenggara, kontestasi, sosioekonomi keamanan, kemudian medsos dan hal yang lain. Itu kita mengkonklusikan, menyimpulkan termasuk Maluku Tenggara termasuk kategori yang tinggi, sehingga hal ini nanti datanya kalau rekan-rekan KPU minta akan kita berikan sehingga bisa untuk melakukan deteksi atau antisipasi. Terkait dengan pelanggaran, tadi ada masukan dari Bung Dumna Tubun, pada saat proses dilaksanakan secara transparan. Ini peran Gakumdu dalam hal ini Kejari, Polres maupun Bawaslu. Apabila menghadapi suatu permasalahan, silahkan saran kami secara transparan, sehingga di situ akan dilihat profesionalis kita. Kalau ada pengkondisian itu akan memicu terjadinya penolakan, akan men-trigger adanya kekacauan, sehingga kalau pada saat proses sudah dilaksanakan terbuka, selanjutkan. Demikian dari rekan-rekan KPU. Kemudian dari Bawaslu, memang saya yakin sudah berusaha dengan berbagai upaya, imbauan dan lain sebagainya. Tapi masih ada beberapa temuan. Ya, nanti silahkan kalau minta data, mohon maaf. Ini juga menjadi PR Pemda Maluku Tenggara. Kalau kita petakan mungkin juga belum ada deklarasi ASN netralitas, walaupun sudah membentuk komisi ASN sendiri. Tapi akan lebih baik kalau nanti pada suatu ketika entah dalam apel ataupun kita ASN benar-benar netral. Di sini memang dilematis ASN.
di satu sisi diberi hak pilih, tapi di satu sisi tidak boleh kampanye. Sementara ini saya informasikan, di provinsi itu sudah ada beberapa OPD yang merapat ke beberapa calon. Kenapa? Karena calon itu nanti kalau sudah jadi, sudah jabat, terus OPD ini mau cari, mohon maaf ini saya sampaikan terbuka, mau cari jabatan, kemana aja lu kemarin pada saat kampanye, begitu saya menang lu baru merapat. Nah ini sudah terindikasi ada beberapa OPD yang sudah mendekat kira-kira paslon yang berpotensi menang. Nah, ini dilematis ASN. Nah, ini tugas dari Bawaslu, karena kita kalau memang harus fair, ya kita pejabat yang ada, ini saya sampaikan provinsi bukan Maluku Tenggara. Provinsi ya saya sampaikan silakan, tapi tidak merusak organisasi, jangan melibatkan anggota dan sebagainya, karena ASN boleh hadir di tempat kampanye, tapi tidak boleh memperlihatkan istilahnya dengan menggunakan baju dan sebagainya dari salah satu parpol. Ini saya informasikan juga kemarin ada beberapa ASN yang melekat kepada pejabat, tapi ternyata pejabat itu maju menjadi ketua tim pemenang, akhirnya kan harus dievaluasi. Pak PJ Bupati paham betul karena beliau dari inspektorat, ya. Jadi terkait dengan netralitas ASN menjadi tantangan tersendiri, karena ini kita indikasikan baik beberapa camat di wilayah Maluku Tenggara sudah melakukan mobilisasi dan sebagainya untuk memenangkan salah satu paslon. Itu silakan Bawaslu didalami, ya. Kalau butuh informasi kita sampaikan dengan harapan itu tidak meluas. Minimal kalau sudah kita ingatkan, jangan terlalu vulgar, jangan terlalu kelihatan apa kali itu nanti, karena sudah ada beberapa camat, kepala desa, entah itu kayak kecil kayak besar, marganya cuma Tubun, Bang. Ya, jadi itu silakan Bawaslu untuk sedikit apapun potensi terjadinya pelanggaran segera dilakukan penindakan dengan didukung oleh Pak Kapolres. Pak Kapolres tadi juga saya diskusi juga, rekan-rekan Bawaslu butuh kepercayaan diri sehingga perlu support dari Gakumdu dalam hal ini Kejari maupun Kapolres. Demikian rekan Bawaslu, pantang mundur ya selama kita punya komitmen, punya prinsip untuk melaksanakan pilkada yang aman dan nggak salah lanjutkan, nanti ada yang menang nanti. Demikian Pak Bupati. Terima kasih Pak Kabinda. Ada tambahan dari Pak Kakes Bang? Silakan Pak. Terima kasih Pak Penjabat. Saya langsung aja ya. Mencermati apa yang disampaikan oleh Ketua KPU maupun dari Bawaslu dan dari Ormas Keagamaan, Ketua Remaja Masjid Perumnas. Bagi kami ada 4 kata saja: komitmen, konsisten, sinergi, dan kolaborasi. Jadi ketika Ketua KPU terpilih, maksudnya dalam hal ini sebagai komisioner KPU dan Bawaslu juga sebagai ormas dan fungsi kita sesuai dengan tugas kita, kita semua memerlukan komitmen atas apa yang dipercayakan kepada kita. Jadi kalau tadi Ketua KPU sampaikan bahwa kalau sukses ya orang lain punya nama, kalau gagal KPU juga tidak dipuji seperti dengan BIN juga ya Pak ya. Nah itu sebuah komitmen karena kita sudah memilih untuk menjadi komisioner KPU, sudah memilih menjadi komisioner Bawaslu dan lainnya. Untuk melaksanakan komitmen ini sesuai dengan aturan mainnya, maka perlulah konsistensi. Konsistensi ini yang membuat kita bekerja sesuai dengan tugas kita secara profesional. Ya, apapun tantangannya, apapun hambatannya, tetapi ketika kita komitmen, kita konsisten, pasti semua dapat berjalan dengan baik. Dan yang berikut, sinergi. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Harus bersinergi seluruh pemangku kepentingan yang ada. Dan disitulah terjadi sebuah kolaborasi yang baik untuk kesuksesan bersama. Jadi KPU tidak bisa berjalan sendiri, Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan dari TNI Polri, dukungan dari Pemda, dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat,
tokoh pemuda, tokoh perempuan, semuanya kita berkolaborasi untuk sama-sama mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Maluku Tenggara. Saya kira demikian Pak Penjabat, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, diskusi yang sangat menarik dan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua, penjelasan dari Pak Kabinda dan Pak Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku tadi sudah mewakili kita semua ya. Jadi intinya adalah ini menjadi komitmen kita bersama, menjadi prioritas kita bersama untuk kita kawal penyelenggaraan pilkada ini agar berjalan dengan baik ke depan. Terima kasih Pak Kepala Badan Intelijen Negara Wilayah Maluku, Pak Kakes Bangpol, rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Ketua dan Komisioner KPU dan Bawaslu, seluruh pimpinan OPD, pimpinan umat beragama yang selama ini mengawal kita, mengawal daerah ini dengan doa-doa dan dukungan secara konkret untuk kita menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah ini. Terima kasih pada pimpinan organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan dan Bapak Ibu semua yang hadir. Sebelum menutup acara ini, kami ingin menyampaikan satu buah pantun ya. Mudah-mudahan dapat menjadi spirit bagi kita semua. Mohon kontribusinya untuk kita bilang sadap. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve.